Bab 1531. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang. Kedua medan perang itu, meskipun anginnya sepoi-sepoi dan lemah, sedikit dingin. Puing-puing jatuh dari udara, dan itu adalah makhluk tingkat energi besar yang hancur dan berubah menjadi debu. Semua ini karena wanita yang terbang di udara mengangkat tangannya dan ditutupi dengan sejumlah besar cahaya dan hujan, yang menyebarkan pemburu reinkarnasi yang kuat. Kekuatan besar apa ini? Orang-orang sangat terkejut. Keindahan yang tak tertandingi yang tampak cerah dan cantik, halus dan tidak seperti manusia, begitu memberontak. Dia berbalik di antara telapak tangannya dan dengan mudah menghancurkan pemburu reinkarnasi tingkat besar. Selain itu, apa yang dilihat orang? 6 makhluk tingkat tinggi menyerang bersama-sama, mendaftarkan medan yang tak tertandingi, dan memanggil jalur reinkarnasi yang samar-samar, tetapi dia menghancurkan satu bagian. Dalam gemuruh, dalam getaran hebat dari dua medan perang, jalan kuno misterius yang diselimuti kabut masih runtuh dan meledakkan sebagian besar. Ini benar-benar menakjubkan. Keluarga mana yang hadir yang sekuler? Tradisi datang ke sini dan warisan berani berduel dengan keluarga kerajaan abadi yang jatuh adalah semua kelompok etnis teratas sepanjang sejarah kuno yang panjang. Tentu saja, mereka tahu jalan reinkarnasi. Namun, sekarang jalan itu telah terbanting dari satu ruas jalan, yang sungguh mengejutkan. Wanita muda dan cantik ini tampak sangat abadi dan cantik, tetapi begitu dia memulai, dia menghancurkan yang layu dan dekaden, yang hampir tak terhentikan. Seni waktu yang menakjubkan tak tertandingi di dunia. Ada hukum yang tak terkalahkan. Seorang monster tua mendesah bahwa dia adalah makhluk penelitian. Bahkan orang-orang seperti dia menghormatinya. Dapat dibayangkan bahwa metode ini sangat kuat. Faktanya, dilihat dari pencapaian masa lalu dan berbagai legenda sejak zaman prasejarah, teknologi waktu benar-benar sangat mengerikan sehingga orang menjadi pucat saat menciumnya. Kalau tidak, ketika orang gila Wu dikalahkan oleh Li Fu, mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menggali satu demi satu gunung terkenal dan menemukan keterampilan waktu yang hilang bahkan jika dia terbunuh tipis? Orang gila Wu benar-benar melakukan bahaya besar pada tahun-tahun itu. Perlu dicatat bahwa ada keberadaan penindasan yang tidak dapat dijelaskan di kaki beberapa gunung terkenal di era terakhir, atau bahkan sebelum era yang lebih tua. Dengan melakukan itu, dia ingin berubah, menjadi lebih kuat, dan menggunakan waktu untuk melawan metode tak terkalahkan Li Fu. Orang Yuan juga memiliki metode rahasia ini, tetapi tampaknya tidak lengkap. Kemudian monster tua lainnya berbisik. Di lapangan, beberapa pemburu reinkarnasi sudah mati dan dingin, dan pupil mereka masih merah. Mereka semua adalah makhluk istimewa. Mereka sudah mati menurut Zhou Yuan. Namun, melalui penahanan, paksa organisasi reinkarnasi, kekuatan kuno ini menyelamatkan hidupnya, tetapi ia busuk dan jahat. Dalam suara gemuruh, 5 orang yang tersisa dengan cepat mengubah langkah kaki mereka, sehingga sirkuit bundar itu berkicau dan memanggil tanpa henti. Beberapa pemburu di belakang juga mulai bertindak. Salah satu dari mereka bergerak seperti hantu yang ganas dan berkedip-kedip seperti hantu, mengisi kekosongan orang yang sudah mati. Meskipun jalan reinkarnasi runtuh, itu menjadi semakin jelas dan mulai benar-benar datang ke sini. Setelah serangan iblis, dia tidak bermaksud untuk berhenti. Karena beberapa orang bersikeras menyerang, bagaimana dia bisa bersikap lembut? Dia seperti peri Lingbo, dan seperti Xuanfei 9 hari yang datang dari danau besar kuno. Itu tampak seperti penyeberangan yang ringan dan lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Dengan ledakan pertama, dia menepuk lagi. Cahaya dan hujan menutupi langit dan bumi. Mereka semua adalah partikel waktu kristal. Perasaan ini memberi orang rasa ritual yang sangat sakral, tetapi itu sangat mengerikan sehingga menghancurkan semua rintangan. Apa hal yang paling mengerikan di dunia ini? Beberapa monster tua akan berkata bahwa sudah waktunya. Mereka dapat menghapus yang kuat, mengubur semua jenis keluarga yang kuat, dan mengubur era yang tak terhitung jumlahnya. Pada waktunya, semuanya akan membusuk, tidak peduli seberapa hebatnya, semuanya akan layu dan akhirnya menghilang seperti debu. Tidak ada yang bisa bertahan selamanya, apakah itu semut yang rendah hati atau makhluk pamungkas yang kuat, semuanya sama dalam waktu, dan tidak dapat melarikan diri pada akhirnya. Banyak orang yang gembira, bahkan jika mereka jauh, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur. Karena takut tersapu oleh partikel waktu, tidak seorang pun yang mau menanggung konsekuensi yang mengerikan.
Beberapa monster tua menyipitkan mata dan menunjukkan warna yang berbeda. Sungguh mengejutkan bahwa keindahan yang kosong dan tak tertandingi seperti itu dapat menyimpulkan seni waktu ke dalam situasi seperti itu. Dikatakan bahwa keterampilan yang luar biasa ini adalah yang paling sulit untuk diperbaiki. Kalau tidak, mengapa itu dikenal sebagai keterampilan yang tak terkalahkan dalam 3 baju besi teratas di dunia? Keturunan orang Gila Wu mengeluh bahwa itu sulit dicapai. Dia harus membongkar teknik waktu dan menyederhanakannya menjadi versi kasar dari pemotongan ribuan tahun. Chu Feng telah menemukannya. Bang, kali ini, bahkan lebih mengerikan. Partikel cahaya bagaikan lautan awan, dan jika cahaya pagi menyinari dunia, itu menunjukkan kekuatan tertinggi dalam kecemerlangan dan di ruang suci, sehingga ketiga kekuatan besar itu semuanya menghilang. Tubuh mereka seperti istana pasir di pantai. Ketika gelombang waktu menghantam mereka, mereka semua musnah dengan cepat. Kadang-kadang, pasir yang terciprat ke tubuh hanyalah debu yang tertinggal selama bertahun-tahun. Keajaiban waktu memanggil, tidak ada yang bisa menolak. Bahkan pisau samsara di tangan mereka pun terkorosi, meredup, lalu retak dalam suara klik. Tubuh ketiga orang itu ambruk, tulang-tulang tahu hancur, dan partikel-partikel yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan jatuh ke tanah. Dengan suara keras, sirkuit roda dunia muncul, seperti deretan lubang hitam yang berdampingan, dalam dan jauh, memanjang ke arah iblis untuk menelannya. Dia menghindar dan tidak gemetar. Dia merasakan sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Di ujung jalan kuno yang samar-samar, ada peti mati merah besar tergeletak di tempat yang gelap. Beberapa peneliti tua, serta para abadi sejati yang jatuh, sedang menghisap AC. Seberapa tajam mata mereka, juga melihat pemandangan yang mengerikan itu. Ada hal seperti itu di ujung jalan reinkarnasi yang samar-samar. Pada saat iblis itu menghindar, beberapa pemburu reinkarnasi lainnya menyerang dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Iblis itu bertepuk tangan ke depan, dan pecahan-pecahan waktu terbang seperti tsunami. Untuk pertama kalinya, pria itu langsung tenggelam. Dia diselimuti cahaya, momen kecemerlangan, seolah-olah dia telah mengalami masa-masa cemerlang dan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh dirinya sudah tua, lapuk, busuk, dan kemudian runtuh. Jalan waktu benar-benar mengerikan. Tidak ada yang bisa dibunuh. Kekuatan tertinggi seperti itu tidak dapat menghentikan serangan iblis. Jelas, iblis itu menggunakan teknik waktu, dan konsumsinya sendiri juga besar. Setelah mengalahkan kekuatan besar, dia mandek untuk waktu yang singkat dan tidak menyapu masa lalu. Dua kekuatan besar yang tersisa, dengan cahaya darah yang mengerikan di pupil mereka, menyerang dengan ganas. Salah satu dari mereka, memegang pisau samsara, menebas ke depan dari depan. Pria lain, memegang pisau panjang berwarna merah tua, dengan kekuatan reinkarnasi, menebas iblis dari belakang. Kedua kekuatan besar itu mengerahkan seluruh tenaga untuk menyerang. Rune Avenue yang padat berkelap-kelip dan saling terkait, dan dunia bergemuruh. Selain itu, para pemburu reinkarnasi yang tersisa telah bersiap untuk waktu yang lama dan harus mengorbankan gada mereka. Pada saat itu, iblis itu tidak menggunakan sihir waktu, dan kali ini berdiri di tengah udara, tidak menghindar, tetapi langsung mengguncang lawan yang menyerang dari depan dan belakang pada saat yang sama. Tubuhnya sedikit menyamping, tangan kanannya berwarna putih, dan dia mencubit cetakan tinju dan memukulnya di depan. Tiba-tiba, pola tahu yang cerah meledak, dan cetakan tinju itu semegah langit. Ini tidak seperti yang dilakukan seorang wanita. Momentum dalam sekejap begitu luar biasa dan tak terhentikan. Dengan ledakan, pisau samsara yang dihancurkan oleh segel tinjunya pecah, dan meledakkan yang kuat, langsung berubah menjadi kabut darah di depan. Pada saat yang sama, ketika dia menoleh ke samping, tangannya yang lain juga bergerak, berdiri tegak seperti pisau surgawi dan membelah kembali. Dengan bunyi klik, pisau reinkarnasi yang kuat dan ganas itu terkoyak oleh tangan kosongnya, dan telapak tangannya yang putih memotong kekosongan. Dengan bunyi embusan, kekuatan besar di belakangnya juga hancur dan terpotong oleh Rune yang mekar dengan pisau telapak tangannya, dan semua bentuk dan dewa runtuh di udara. Mematahkan dua pisau reinkarnasi dengan tangan kosong, dan membombardir dua pemburu reinkarnasi tingkat tinggi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan bertarung iblis benar-benar menekan semua orang. Kali ini, total 13 kekuatan besar datang. Kekuatan pemburu reinkarnasi seperti itu mengerikan, tetapi sekarang hanya tersisa 3 orang, dan sisanya dibunuh oleh iblis dalam sekejap.
Rekor seperti itu membuat semua orang menghirup AC, dan gelombang di hati mereka melonjak. Bagaimana kamu bisa menjadi kuat? Dia berdiri di udara. Gaunnya putih, bebas dari debu dan darah. Dia tampak terpisah dari dunia. Namun, wanita seperti itu yang muncul dari debu, tetapi dia bahkan membunuh 10 kekuatan besar, yang mengejutkan semua orang, dan membuat semua bagian dunia yang Jian terkejut dan diskusi memanas. Sangat mengerikan bahwa dia memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Selama bertahun-tahun, tidak ada makhluk yang berani bersaing dengan organisasi reinkarnasi saya. Anda tidak bermoral dan telah menyebabkan bencana besar. Yang jarang terjadi adalah bahwa pemburu reinkarnasi benar-benar berbicara dan mengucapkan kata-kata seperti ini, alih-alih bersikap dingin dan diam seperti sebelumnya. Pada hari kerja, mereka selalu acuh tak acuh. Jika mereka benar-benar ingin membunuh atau berburu, bagaimana mereka bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Bunuh saja mereka secara langsung. Hari ini, 3 daneng yang tersisa jelas takut. Mereka tidak ingin mati sia-sia. Mereka benar-benar berbicara tentang menunda waktu. Apakah mereka takut? Semua orang terkejut bahwa wanita berpakaian salju, seperti seorang abadi, membunuh pemburu reinkarnasi dengan hati yang gemetar dan tidak berani bertarung secara langsung. Itu tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Lucu, kau ingin membunuh Chu Feng. Aku tidak mengizinkannya. Kau berani melakukannya padaku. Kau pikir umurmu tidak panjang. Iblis itu berbicara. Itu hanya sebuah kata, yang membuat lelaki tua di kejauhan itu menyeringai. Itu sangat tidak menyenangkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Kambing Jun Chu Feng berkata bahwa aku adalah keluarga kakak. Laki-laki yang menggerogoti, dan dia sendiri adalah keluarga kakak perempuan yang menggerogoti. Di sebelahnya, lelaki tua dari dunia bawah itu tersenyum, memamerkan gigi kuningnya, menatap lelaki tua itu, dan segera menyuruhnya diam dan jujur. Bagaimana bisa sekuat itu? Di kejauhan, bahkan monster tua itu berbisik, berpikir bahwa iblis itu sama sekali belum mencapai bidang penelitian, tetapi mengapa kekuatan tempurnya begitu kuat? Pisau panjang dengan energi reinkarnasi dan rune tidak dapat memotong tubuhnya. Bagaimana dia tahu apa yang telah dialami iblis itu? Di jurang, bagaimana wanita Tianzong yang telah lama terpancar oleh energi makhluk tingkat Dewa kuno dan tak tertandingi, dan yang dagingnya tidak membusuk dan runtuh. Setelah pengalaman tragis itu, tubuhnya terpancar dan diasah oleh atmosfer ekstrim yang kuat. Dia berlatih sepanjang tahun dan tidak pernah mati. Bagaimana dia bisa melawan langit? Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak bersenjata, dia dapat mematahkan pisau samsara dan menghancurkan daneng. Tubuhnya tampaknya adalah janin peribawaan, membawa Tao. Tampak halus, cantik dan suci, tetapi kokoh dan tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, beberapa makhluk memiliki lebih banyak pasang surut daripada monster tua ekstrim di bawah sinar matahari. Itu adalah beberapa abadi sejati yang jatuh. Betapa kuatnya mereka, dan mereka mempraktikkan hukum rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Surga. Mereka sangat mengerikan. Pada awalnya, mereka ragu bahwa iblis telah memahami hukum pendahulu keluarga Raja Peri yang jatuh. Dia menggunakan formula militer dan seni rahasia waktu. Ini, pasti ditinggalkan oleh Kaisar Surga, dan itu adalah ortodoksi yang paling murni. Seorang abadi yang jatuh, dengan tatapan bermartabat, berbisik di sana, memang, tidak ada ortodoksi yang hilang. Kaisar mana yang meninggalkannya? Seorang abadi yang jatuh lainnya juga tergerak. Kurasa aku tahu bahwa itu seharusnya dharma yang ditinggalkan oleh Kaisar wanita. Apakah ini satu-satunya keturunannya? Generasi lain. Setelah seorang abadi yang jatuh mengatakannya, pupilnya berkontraksi dengan cepat. Dharma yang ditinggalkan oleh Kaisar wanita telah diwarisi olehnya. Meskipun kata-kata dari makhluk abadi yang jatuh itu sangat ringan, kata-kata itu memekakkan telinga seperti guntur, dan suasana hati mereka berfluktuasi dengan hebat. Ketika menyangkut Kaisar wanita, mustahil bagi siapapun yang merupakan monster tua untuk mengetahuinya. Ada catatan dalam keluarga mereka. Siapa yang tidak tahu? Bahkan jika era jatuh dan dunia besar bangkit dan jatuh, warisan abadi ini juga meninggalkan kitab suci dan catatan para leluhur, merekam beberapa misteri masa lalu. Kaisar wanita adalah satu-satunya wanita di antara 3 kaisar surgawi. Dia sangat berbakat dan sombong. Dia vertikal dan horizontal di langit dan bumi. Sulit untuk bertemu lawannya. Dia meninggalkan hukum, dan iblis mendapatkan warisannya. Saya belum pernah mendengar bahwa kaisar wanita memiliki murid.
Bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan dan mengejutkan? Itu adalah monster tua dari semua kelompok etnis, makhluk Daewo yang busuk, dengan mata mereka yang meroket, dada bergelombang dan napas pendek, yang membuat mereka semua merasa rumit. Jika mereka bisa menjadi generasi berikutnya, monster-monster tua ini lebih suka membayar harga berapapun. Sayangnya, mereka tidak memiliki kesempatan. Ketika banyak orang menyaksikan wanita berpakaian putih menari, sutra hijau berkibar dan cerah seperti seorang abadi di udara, dia menjawab sendiri. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kata-kata yang sangat singkat tampaknya mematahkan dugaan orang. Dia telah diwarisi oleh Kaisar Surga, tetapi dia tidak mengenal Kaisar Wanita. Namun, dia menunjukkan sedikit warna aneh, seperti mengingat dan memikirkan proses pewarisan yang dia dapatkan. Tahun itu, iblis melihat cahaya dan hujan di seluruh langit. Ketika dia membaca bunga-bunga mekar, kelopak jingging diukir dengan tulisan suci. Bahkan jika kamu memiliki fondasi yang sangat kuat, kamu masih memiliki bencana besar dengan membantai para pemburu reinkarnasi. Di antara tiga kekuatan yang tersisa, makhluk kurus dan layu dengan tubuh yang sangat keriput membuka mulutnya. Itu bukan manusia, tetapi tingginya 5 kaki dan terlihat aneh. Meskipun dia mengatakannya, dia tidak memiliki cukup kepercayaan diri tidak peduli bagaimana penampilannya. Beberapa orang melihat bahwa ini adalah pemburu reinkarnasi. Mereka mencari langkah untuk diri mereka sendiri dan siap untuk mundur. Mengetahui bahwa musuh telah dikalahkan, mereka hanya bisa mati sia-sia. 3 orang yang tersisa tidak mau bekerja keras. Yang penting adalah mengambil berita itu kembali. Ini adalah seorang wanita. Dia mungkin adalah keturunan generasi berikutnya dari Kaisar Wanita. Berita itu terlalu eksplosif dan sangat penting. Setan itu menatap mereka sambil tersenyum dan segera membuat ketiga orang kuat itu mati rasa. Mereka tidak pernah tahu ketakutan mereka. Pada saat ini, mereka menyeramkan. Pada saat ini, mereka seperti bertemu musuh alami, tubuh mereka gemetar, dan merasakan bencana besar akan datang. Itu tidak baik. Pada saat kritis, seseorang berbicara untuk pemburu reinkarnasi. Semua orang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Bahkan orang-orang dari Raja Peri yang jatuh melihat ke samping. Orang-orang tergerak. Orang-orang yang berbicara adalah makhluk dari kebangsaan Yuan. Seorang pria yang sangat tua, berambut perak, pendek, dia mengerutkan kening. Ini adalah monster yang sangat kuno dari kebangsaan Yuan. Sudah bertahun-tahun tidak lahir. Hari ini, dia bahkan muncul. Dia adalah makhluk mitos yang benar-benar membuat kagum suatu zaman. Melihat orang-orang menatapnya, peneliti tua dari kebangsaan Yuan berkata dengan samar, saya memiliki aturan di matahari, dan makhluk-makhluk di dunia bawah datang. Jika Anda tidak ingin menjadi musuh bebuyutan, Anda tidak dapat melakukannya. Gagasan umum dari pernyataan ini mirip dengan yang disebutkan oleh Li Heng. Generasi kecil di matahari, bahkan banyak selebriti, terkejut. Mereka belum pernah mendengarnya, dan bahkan tidak tahu apakah dunia bawah yang agung itu benar-benar ada. Monster-monster tua di tingkat ekstrim itu tidak hanya mengerti, tetapi juga memiliki wawasan yang mendalam tentang aturan-aturan masa lalu. Oh, orang tua, kamu benar-benar tua. Kamu telah hidup lama, tetapi kamu akan segera berakhir. Di belakang iblis itu, orang tua dari dunia bawah itu membuka mulutnya dan masih tersenyum dan memamerkan gigi-giginya yang kuning. Sarjana paling kuat dari kebangsaan Yuan, seorang mitos dalam mitos tahun itu, tidak senang ketika dia mendengar pidato itu. Dia ingin mengatakan bahwa kamu terlalu tua untuk berdiri. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menggodaku? Tentu saja, dia tahu bahwa pihak lain itu mengintimidasinya dan mengancamnya. Orang tua dari dunia bawah itu membuka mulutnya lagi dan berkata, aturan-aturan itu memiliki premis. Jika orang lain menyerangku, kita bisa melawan. Apakah kamu ingin mencoba? Itu kuat. Apakah kamu menginginkan Li Wei? Apa status kebangsaan Yuan? Keluarga ekstrim di Yangjian memiliki warisan yang dalam dan diduga bekerja untuk makhluk di luar dunia. Pada tahap ini, penganut Buddha dan Tao tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Iblis itu tidak tahu hubungan antara keluarga Yuan dan dia, dan tidak tahu tragedi kehidupan seperti apa yang dialami leluhur misterius Yusangnya. Kalau tidak, itu tidak akan baik saat ini. Adapun monster tua dari keluarga Yuan, saya tidak tahu bagaimana wanita berbakat itu berasal, dan saya tidak tahu apa sebab dan akibatnya. Iblis itu menutup telinga, mengabaikan monster tua dari keluarga Yuan dan berjalan maju.
Apa yang akan kamu lakukan? Ketiga pemburu reinkarnasi itu semua mengangkat pisau panjang mereka. Tubuh pisau merah berkilauan dengan cahaya dingin, dengan energi reinkarnasi yang aneh. Iblis itu tidak menjawab dan tetap melangkah maju. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahannya. Seorang pria kuat memimpin serangan terlebih dahulu, dan dua pria kuat lainnya harus mengikuti dan mencoba yang terbaik untuk membelah pisau panjang di tangan mereka. Bang-bang, tidak ada ketegangan. Lengan iblis itu seperti kilat putih, melambai dan memotong ke dalam kehampaan, mematahkan tiga pisau reinkarnasi, dan menghancurkan tiga kekuatan besar dalam rune yang padat. Semua habis. Tidak ada pemburu reinkarnasi yang selamat dan terbunuh di sini. Chu Feng datang lebih dulu, dan kemudian iblis. Mereka membunuh yang kuat dari organisasi reinkarnasi di depan umum. Mereka benar-benar mengejutkan dunia luar dan menyebabkan gelombang besar. Sejak zaman kuno, siapa yang berani tidak mematuhi mereka? Setidaknya tidak di permukaan, tangan hitam besar Li Henglah yang tidak marah. Dia juga diam-diam menembak mati beberapa pemburu reinkarnasi. Sekarang, beberapa orang membunuh mereka dan menghancurkan mereka semua di depan seluruh dunia. Kamu benar-benar berani melakukannya. Hatimu tidak begitu besar. Monster tua dari suku Yuan membuka mulutnya dengan mata yang dalam dan tidak menghentikannya, tetapi dia tampaknya tidak optimis tentang sekelompok orang di dunia bawah. Dia memiliki beberapa postur menonton drama. Orang tua di dunia bawah sama sekali tidak terbiasa dengannya. Dia terus terang dan memarahi secara langsung, berkata, "Jangan buka mulutmu jika kamu tidak mengerti. Jangan berpikir bahwa kamu orang Yuan berakar dalam, terlepas dari surga, dan memiliki yang lama dan abadi untuk berlindung di dunia, sehingga kamu merasa aman. Situasinya bisa berubah. Pada akhirnya, tidak pasti siapa yang akan mati." Orang-orang bergerak. Apakah ini pengunjung dari dunia bawah? Dia benar-benar mengenal orang Yuan dan tahu lebih banyak tentang perlindungan mereka di luar surga. Semua orang terkejut. Mereka tidak bisa tidak terkejut. Keluarga Yuan benar-benar berbalik dan berkolusi dengan makhluk aneh dan tidak menyenangkan di belakangnya. Dalam sekejap, banyak orang menyadari bahwa sebagian besar orang di dunia bawah besar juga pernah berhubungan dengan makhluk di luar dunia, dan bahkan melihat makhluk dari surga. Kalau tidak, bagaimana mereka tahu bahwa klan Yuan telah berbalik melawan mereka? Monster tua dari keluarga Yuan itu galak dan berkata, "Jangan menyesatkan rekan-rekanmu. Jika kamu memuntahkan darah, keluarga Yuan itu jujur dan cemerlang. Aku tidak menjual kepentingan matahari. Aku hanya berusaha menyelamatkan orang. Ada lebih dari satu kekuatan di dunia. Tidak ada orang kuat yang hadir berbicara dan tidak dengan mudah mengungkapkan posisi mereka. Karena sulit untuk mengatakan kepada siapa orang-orang Yuan berlindung, dan mereka hanya bisa menebak kepada siapa mereka berlindung. Lagi pula, sejauh ini, selain para pendeta kepala, ada tiga makhluk di balik peralatan kaisar. Jika orang-orang Yuan bergabung dengan yang terakhir, sungguh sulit untuk mengatakannya. Karena orang-orang di balik tiga peralatan kekaisaran sekarang mewariskan dekret, yang tampaknya memberi Yanjian secercah vitalitas. Selain dua kekuatan yang berlawanan ini, ada juga makhluk tertinggi, makhluk yang mengancam akan menginjak tulang kaisar dan kembali dari surga. Saat ini, misterinya kacau balau. Sulit untuk mengatakan siapa musuh dan siapa bencana terkuat dari luar negeri. Apakah kamu benar-benar berpikir kita takut pada pemburu reinkarnasi di dunia bawah? Yang lain tidak tahu detailnya, tetapi kita tahu sedikit. Selama bertahun-tahun, apakah makhluk di ujung jalan berani mengirim pemburu ke dunia kita? Orang tua itu membuka mulutnya dengan ringan dan cukup tenang. Kata-kata seperti ini mengejutkan orang-orang, belum lagi semua bagian matahari, yaitu monster tua ekstrim yang hadir tergerak dan terkejut, dan mereka yang berada di tangan reinkarnasi tidak berani memasuki dunia bawah. Sungguh tak terbayangkan, benarkah demikian? Apa rahasianya? Hanya beberapa dewa yang jatuh yang terkejut dan suasana hati mereka berfluktuasi hebat. Apa yang samar-samar mereka duga? Apakah itu penting bagi kaisar wanita dan ada hubungannya dengan dia? Keluarga Raja Peri yang pernah jatuh mempraktikkan hukum kaisar surgawi, tetapi kemudian keluarga Ju tercemar, terkikis, dan semuanya merosot. Hari ini, kegelapan mereka benar-benar ada di jurang, dan penglihatan mereka yang indah ada di luar, satu dan dua sisi. Pada saat ini, beberapa peri sejati yang jatuh menahan suasana hati yang bergejolak dan mendambakan sisi terang cahaya pagi. Mereka perlahan-lahan berkembang dan ingin mengetahui kebenaran.
Mereka memiliki beberapa keraguan dan telah berspekulasi bahwa kaisar wanita mungkin mengambil jalan dunia bawah yang agung. Di mana hukum kaisar wanita? Di mana dia? Seorang dewa yang jatuh berbisik. Dikatakan bahwa itu adalah hukum kaisar wanita. Faktanya, ketiga kaisar surgawi saling terhubung. Mereka telah menguasai jalan masing-masing, dan warisan yang tersisa mewakili ortodoksi kaisar surgawi. Sepertinya sesuatu yang mengerikan akan terjadi, dan beberapa kebenaran yang berdebu perlu diungkapkan. Tiba-tiba, terdengar suara acuh tak acuh, dan potongan-potongan partikel waktu beterbangan. Seorang pria dengan kulit perunggu dan bahu telanjang datang ke sini. Dia menginjak waktu dan rune waktu, seperti seorang kaisar, sangat bermartabat dan mengerikan. Dia datang dari kejauhan dan mematahkan belenggu ruang dalam sekejap, seperti pengkhianat di sungai waktu, mencapai sisi lain jalan dalam satu tarikan napas. Ketika Laogu melihat pria ini, dia langsung memukul lehernya dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Siapa ini? Wu Huang? Orang gila, dia datang ke sini. Ini bukan kondisi tua kurus kering dari orang gila Wu, tetapi kondisi setengah baya ketika dia berada di masa jayanya dan penuh darah. Dia tinggi dan tegap, rambut hitamnya tersebar, dan matanya seperti pisau. Dia sangat liar, secara khusus, napas yang kuat membuat banyak orang takut, bahkan monster tua yang merupakan makhluk penelitian yang sama takut. Pada saat ini, di daerah terpencil Yangjian, suku di tempat Chu Feng tinggal sejak lama memancarkan cahaya kabur. Sekarang sudah berbeda di sini. Peri Kuil membangkitkan kehidupan sebelumnya, menyimpulkan kerajaan surga di bumi, dan menemukan kekuatan tertinggi dari kehidupan sebelumnya. Holly, seorang kenalan Chu Feng, masih seperti pria dengan pinggang ember, tetapi juga berbeda dan memiliki napas yang kuat. Pada saat ini, Holly membuka mulutnya dan berkata, "Nona, berita tentang kaisar wanita datang dari 2 medan perang. Bagaimana kalau kita pergi ke sana?" "Tentu saja aku akan pergi." Ketika Peri Kuil membuka mulutnya, dia juga harus datang ke tempat kejadian secara langsung. Selain mereka, beberapa gunung terkenal berguncang. Ada lebih dari satu, dan beberapa keberadaan yang tak terbayangkan. Mereka akhirnya akan lahir. Mereka harus pergi ke 2 medan perang. Angin dan awan terfokus pada 2 medan perang dan menarik perhatian semua pihak. Pada saat ini, keluarga Raja Peri yang jatuh adalah yang paling mendesak. Seseorang membangunkan sisi baiknya dan ingin tahu apa yang terjadi pada kaisar wanita dan di mana dia sekarang. Karena, pada dasarnya, jika ada yang bisa menyelamatkan mereka sepenuhnya, mungkin hanya kaisar wanita. Kamu mengatakan bahwa pemburu reinkarnasi tidak berani memasuki dunia bawah. Apa buktinya dan mengapa? Monster tua dari kebangsaan Yuan membuka mulutnya dan melihat ke depan. Lelaki tua di dunia bawah itu memegangi punggungnya, meliriknya dan berkata, "Apakah aku perlu menjelaskan kepadamu, bawang yang mana yang kamu miliki?" Kepercayaan diri lelaki tua itu tidak biasa, yang membuat orang-orang mendesah dan mendesah. "Ini adalah naga tua, tolong beritahu kami kemana permaisuri pergi." Seorang abadi yang jatuh memberikan hadiah besar dan dengan hormat meminta nasihat, "Makhluk tertinggi, mungkin itu adalah kaisar wanita yang kamu panggil, memang memasuki dunia bawah. Justru karena inilah para pemburu reinkarnasi tidak berani bersikap lancang. Duniaku tahu bagian dari akar organisasi reinkarnasi. Tolong beri aku nasihatmu." Beberapa peri yang jatuh memberi hormat dan menjadi semakin hormat. Itu ada hubungannya dengan kaisar wanita. Masalah ini sangat penting. Kaisar wanita ada di dunia bawah yang agung. Mengguncang bumi, memekakkan telinga, dan mengganggu. Apakah ada yang lebih menakjubkan dari ini? Selama bertahun-tahun, dunia telah mencari 3 kaisar surgawi. Sekarang satu-satunya kaisar wanita tertinggi ada di mana? Tentu saja, hanya ada sejumlah kecil keluarga yang dapat mengetahui kaisar wanita dan betapa cantiknya dia pada tahun-tahun itu, dan hanya beberapa ortodoksi teratas yang hadir. Namun dalam sekejap, orang-orang kembali tenang, termasuk keluarga Raja Peri yang jatuh, dan emosi mereka tidak begitu keras. Setelah bertahun-tahun, jika kaisar wanita masih ada, dia seharusnya sudah lahir sejak lama. Mengapa tidak ada berita? Banyak orang berwajah serius dan hati yang berat. Kemungkinan besar, dia hanya melewati dunia bawah. Di era yang berlalu, nenek moyang kita mendengar bahwa kaisar wanita berjalan melalui lubang pemakaman, tidak membuat kemajuan, dengan tegas melangkah di jembatan yang tidak dapat lagi diputar kembali, dan tidak pernah kembali sejak itu.
Dinilai bahwa dia telah melewati dunia bawah yang agung. Sepertinya kalian teman-teman tahu telah menebak sesuatu. Pria tua dengan gigi kuning itu menyeringai. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar wanita itu tidak hanya lewat. Sebenarnya, dia tinggal di dunia kita cukup lama, tetapi leluhurnya tidak tahu identitasnya pada tahap awal. Leluhur yang ada di mulutnya adalah orang-orang kuat sebelum waktu yang lama. Bahkan dia belum pernah melihat mereka. Saya tidak tahu sudah berapa kali berlalu. Dapat dibayangkan berapa umurnya. Pada saat yang sama, itu juga membuat orang berdebar-debar dan gemetar. Kaisar wanita itu benar-benar tinggal di dunia. Apa yang dia lakukan pada tahun-tahun itu? Dia menutup, mempersiapkan, dan menunggu seseorang, tetapi pada akhirnya dia tidak menunggu. Orang tua itu berkata perlahan. Bahkan di dunia bawah yang agung, hal semacam ini adalah rahasia. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Semua dinasti telah mendengar tentang makhluk-makhluk di tingkat keabadian sejati dan murid-murid mereka sendiri. Namun, kali ini berbeda dari masa lalu, dunia agung telah berubah secara dramatis, semua fenomena di surga akan runtuh, dan tidak ada masa depan. Tidak perlu menyembunyikan ini, Kaisar wanita menutup pintu seolah-olah dia akan mati. Tentu saja, menurut pandangan kami, itu sangat tragis dan menyedihkan, tetapi baginya, itu sangat jelas dan tenang. Orang tua itu mengatakan beberapa hal lama, beberapa di antaranya mereka lihat dan beberapa di antaranya mereka tebak. Para leluhur dunia bawah yang agung merasa bahwa Kaisar wanita tidak ragu-ragu dan ingin memulai jalan baru dan menghancurkan jalan yang dapat ditinggali semua makhluk hidup. Beberapa leluhur melihat bahwa Kaisar wanita itu sedang berusaha. Dia pernah membiarkan dirinya ditelan oleh kegelapan, terkikis oleh kabut, dan melangkah ke kolam darah perak. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka semua tergerak. Apakah ini sebuah eksperimen dengan kehidupan? Para leluhur melihat bahwa hal-hal aneh dan tidak menyenangkan itu tidak dapat merusak Kaisar wanita dan tidak berpengaruh padanya. Tanpa ragu-ragu, dia benar-benar menyerah, hanya untuk membiarkan dirinya jatuh ke dalam kegelapan, melintasi kabut dan mewarnai darah perak yang tidak menyenangkan pada saat yang sama. Ada saat ketika dia benar-benar jatuh ke dalam jurang. Dia mencoba menyelamatkan kita. Dia berusaha keras untuk menemukan jalan ke depan. Seorang abadi yang jatuh membuka mulutnya dan suaranya bergetar. Ini bukanlah dirinya di dalam jurang yang gelap, tetapi makanan yang indah dari tubuh aslinya dan visi untuk bertahan hidup. Kemudian, tanpa menunggu lelaki tua bergigi kuning itu menanggapi, dia hanya menghela nafas. Jika Kaisar wanita menemukan cara untuk hidup, mengapa dia tidak kembali? Keluarga kerajaan peri yang jatuh tahu bahwa makhluk-makhluk setingkat Kaisar wanita itu tidak kenal takut dan tidak menyenangkan. Yang ingin dia selamatkan adalah semua pendatang yang terlambat yang mengikuti jalan mereka. Dia jatuh ke dalam kegelapan, kata lelaki tua bergigi kuning itu. Mendengar ini, hati semua orang hancur. Kaisar wanita itu sungguh menakjubkan, tetapi bisakah dia mengambil inisiatif untuk bunuh diri seperti ini? Dia kembali. Dia benar-benar terlalu kuat. Meskipun itu adalah situasi di mana semuanya akan jatuh, dia masih melewatinya dengan tenang. Hanya saja dia bisa menempuh jalan itu sendiri, tetapi orang lain tidak bisa. Jalan seperti itu tidak mungkin universal. Hanya orang-orang paling cantik di zaman kuno yang bisa melewatinya. Kaisar wanita itu akhirnya pergi ke surga dan menginjak jembatan kematian. Dalam kehidupan itu, dia sepertinya sedang menunggu seseorang, tetapi pada akhirnya dia tidak menunggu apapun. Jadi dia pergi, dan dia tidak akan pernah terlihat di dunia lagi. Dilaporkan bahwa sejak zaman kuno, diduga semua makhluk yang mengambil jembatan itu telah mati. Lubang pemakaman, setidaknya Kaisar Surga. Peri tertua yang jatuh itu berbicara dalam-dalam. Secara relatif, lubang pemakaman hanyalah rintangan kecil untuk melangkah di jembatan. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya kabut di belakang di sisi lain. Pada saat ini, bahkan orang gila Wu yang selalu sombong pun teralihkan. Menginjak masa cahaya yang terdiri dari partikel waktu, seluruh orang memancarkan napas abadi, mengancam orang-orang, dan waktu serta ruang pun terpisah. Kaisar Bulu berada di sisi lain. Seluruh tubuhnya kabur, seperti mimpi, dan napasnya yang kuat tidak berkurang. Secara alami, dia melihat ke seberang sungai. Kaisar Cheng adalah tujuan akhir mereka. Bang, ruang angkasa bergolak dan menderu. Jalan yang samar-samar tampak, reinkarnasi dan kelahiran kembali.
Apakah iblis membunuh para pemburu reinkarnasi dan berusaha sekuat tenaga mengganggu organisasi ini? Kali ini, sangat mengerikan. Sebuah peti mati di ujung jalan kuno yang kabur itu sangat berat, seperti dapat meruntuhkan alam semesta dan memancarkan bau kepunahan. Kali ini bukan pajangan, seolah-olah itu benar-benar akan datang. Itu seperti meneteskan darah kemana-mana, dan merahnya menakutkan. Selain itu, ada bau yang mengunci orang-orang di dunia bawah yang agung, termasuk lelaki tua bergigi kuning yang kuat dan lelaki tua yang berdiri di sampingnya. Sudah berakhir, lelaki tua itu meratap dalam hatinya bahwa itu akan membawa bencana bagi ikan-ikan di kolam. Namun, lelaki tua bergigi kuning itu tidak panik dan tidak takut. Dia dengan tenang membuka mulutnya dan berkata, ada 9 peti mati seperti itu. Ada beberapa orang yang sangat penting yang terkubur dalam sejarah. Apakah Anda akan menggunakannya seperti ini? Tidak takut runtuhnya langit dan bumi, apakah itu tidak ada lagi? Terlalu berani, semua orang terkejut, termasuk Raja Peri yang jatuh. Dia mendengar peristiwa besar itu. Makhluk penelitian dari dunia bawah ini tahu banyak hal. Apakah ini rahasia tentang reinkarnasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Wanita? Siapa yang telah melakukan reinkarnasi, membangkitkan kerabat dan ingin mereproduksi kehidupan itu? Dan apa identitasmu? Beraninya kau menghancurkan jalan reinkarnasi. Si gigi kuning tua benar-benar tahu rahasia mengguncang dunia. Begitu dia mengatakan ini, tak seorang pun di dua medan perang akan berubah warna, dan jiwanya akan gemetar. Dia benar-benar menyebut orang dengan nama ini, makhluk yang tidak berani dijelaskan. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa mereka yang dapat menyentuh roh rahasia itu ada di keluarga mereka yang berdiri di puncak piramida. Dan mereka semua tahu sedikit melalui catatan yang tidak lengkap tentang reruntuhan, prasasti sisa, dan aula tembaga. Yang itu terlalu misterius dan mengerikan. Seiring berlalunya tahun, semua tentangnya memudar. Bahkan jika orang abadi sejati yang jatuh dan kuat itu tidak melihat catatan untuk jangka waktu tertentu, jejak tentangnya di dalam hatinya akan berangsur-angsur memudar. Siapapun yang mengerti dan mengenal orang kuat itu menganggap setiap informasi tentangnya dengan sangat serius. Pertama-tama aku mendengar pesan dari Kaisar Wanita, dan kemudian aku mendengar roh rahasia wanita itu lagi. Mengapa orang-orang yang hadir tidak terkejut atau bahkan gembira? Dan dunia bawah tahu semua ini. Saat ini, orang-orang menilai bahwa jalan reinkarnasi ini diduga ditafsirkan oleh yang satu. Berbeda dengan reinkarnasi neraka, sungguh menakutkan. Selama bertahun-tahun, tidak banyak orang yang mengetahui rahasia ini. Mereka mengira bahwa semua jalan reinkarnasi berhubungan dengan dunia bawah. Yang ini sangat istimewa, itu dibentuk kembali oleh yang itu. Tetapi tampaknya ada yang salah. Kau tidak berani main-main, tapi berani memindahkan 9 peti mati di jalan ini. Tanya lelaki tua bergigi kuning itu. Saat ini, ketika orang-orang mendengar ini, kulit kepala mereka mati rasa, dan 9 peti mati kuno berwarna merah dan berdarah itu terkait dengan siapa. Sekelompok monster tua itu dingin dan tegak. Ini benar-benar gelombang demi gelombang. Apa asal-usul organisasi di balik pemburu reinkarnasi ini? Tentu saja, aku tidak berani. Tanpa diduga, terdengar suara. Dari ujung jalan kuno, di dekat peti mati merah tua, terdengar gelombang suara yang sangat tua dan mekanis ke matahari. Untuk sesaat, semua pihak terdiam, dan tidak ada yang bisa tenang. Semua gelombang bergulung ke langit. Apakah ini benar-benar akhir? Semua jenis misteri, semua jenis rahasia terbesar di zaman kuno, harus muncul ke permukaan, dan bahkan penafsiran jalan reinkarnasi ditunjukkan hari ini. Namun, jalan itu tampaknya berubah. Bagaimana keadaan orang itu? Apakah akan berubah? Lelaki tua bergigi kuning itu memiliki suara yang tajam. Belum lagi semua keluarga di Yangjian, bahkan keluarga Raja Peri yang telah tumbang, semuanya membatu dan jiwa mereka gemetar. Saya datang ke sini hari ini untuk mendengar begitu banyak kejadian yang mengerikan. 9 peti mati surgawi dikuburkan dengan makhluk-makhluk luar biasa. Di antara mereka ada orang tua dan anak-anak dari yang satu itu, yang menunggu untuk dibangkitkan. Beraninya kau membuat artikel tentang mereka. Orang tua bergigi kuning itu berbicara dengan keras dan galak. Untuk sementara waktu, baik itu tiang penelitian lama maupun makhluk abadi yang gelap, mereka semua menyeramkan, dan jiwa mereka akan keluar dari tubuh mereka. Berita yang mereka dengar semakin menakutkan bagi dunia. Ini benar-benar mengguncang bumi.
Apakah ini akan menjadi kejadian yang tak terukur? Batu kecil itu masih hidup. Pada saat ini, di tanah kuno, di gunung yang hancur, 9 jalan dan 1 air mata memenuhi matanya. Apa yang dia dengar? Ketika memikirkan kehidupan itu, suara banyak orang mati muncul di hatinya. Perang itu begitu sengit sehingga bahkan orang tua dan anak-anaknya pun berkorban. Sekarang, dia benar-benar mendengar bahwa putra satu-satunya dimakamkan di peti mati. Jiu Daoyi penuh dengan air mata. Dia adalah saksi mata tahun itu dan menyaksikan kehancuran kehidupan pertama. Di masa lalu, untuk beberapa waktu, dia berpikir bahwa orang tua dan anak-anaknya harus dibangkitkan, tetapi kemudian, berbagai tanda menunjukkan bahwa itu tidak demikian. Sekarang, dia tidak menyangka bahwa pria yang mewarisi ayahnya dan seharusnya tak terkalahkan tidak menghilang dan masih dikubur di peti mati. Jiu Daoyi tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi ke dua medan perang jalan reinkarnasi kuno ini ada hubungannya dengan yang satu itu. Selain itu, dia meninggalkan 9 peti mati di jalan. Siapa yang mereka kubur? Dua medan perang? Apakah makhluk Daewo yang busuk atau makhluk abadi sejati yang jatuh? Semuanya mati rasa dan bergetar seperti listrik. Semua ini menakjubkan. Pada saat yang sama, mereka juga mencurigakan. Tampaknya tidak masalah apa asal-usul dunia bawah yang agung itu. Kaisar wanita itu tinggal di dunia dan memilih untuk menutup celah antara hidup dan mati di sana. Beberapa rahasia yang ditinggalkan oleh pria itu sebenarnya diketahui oleh makhluk-makhluk dunia bawah. Bagaimana mungkin orang tidak berpikir lebih banyak? Dalam sekejap, banyak monster tua tercerahkan, beberapa menyadari, samar-samar menembus sebagian kebenaran, dan semua memiliki gelombang besar di hati mereka. Ya, nama dunia bawah yang agung mewakili segalanya. Itu tidak dinamai relatif terhadap matahari. Apakah ada sumber yang besar? Seorang abadi yang jatuh kehilangan suaranya. Ketika dia menyelesaikan kata-kata ini, bibirnya gemetar, bersemangat dan menakutkan. Jantungnya melonjak seperti lautan yang mengamuk. Saat ini, Kaisar Wu tidak bisa tenang. Tidak ada iblis gila, tetapi dia kehabisan napas. Di sekelilingnya, partikel waktu sangat kaya, terang dan mengerikan, dan perlahan mendidih. Di luar tubuhnya, napas yang kuat mengembang dan menyebar ke seluruh dunia. Makhluk-makhluk di sebelahnya, termasuk beberapa monster tua, mundur. Mereka sangat takut dilukai oleh Tao Waktu. Artinya, pupil Zhenxiandu menyusut. Klik, pada saat ini, seseorang mengabaikan agitasi dan gelombang partikel waktu, merobek langit, mengambil satu langkah, dan seorang lelaki tua dengan tombak berkarat muncul. Itu 9 cara dan 1. Itu datang pada saat pertama. Dia tidak tahan. Dia ingin menemukan akarnya dan menggali kebenaran sejarah. Bagaimana mungkin dia tidak senang bahwa putranya, yang berinisiatif untuk mengorbankan dirinya, memiliki bakat yang tak terkalahkan dan masih berada di dunia dan belum sepenuhnya musnah. Pada saat ini, prestise Jiu Daoyi tidak terbatas. Bahkan jika dia tidak memiliki daging dan tulang, sebagian besar dari mereka bepergian keluar dan terpisah darinya, dia masih sangat kuat. Setelah kedatangannya, semua orang kuat terkejut, dan banyak peneliti tua mundur, merasakan ketakutan yang kuat terhadap napasnya. Sebenarnya, Jiu Daoyi cukup tertutup. Lagi pula, ada remaja dan generasi setengah baya dan muda di bawahnya. Jika dia memancarkan energi secara menyeluruh, banyak makhluk tidak mampu membelinya. Bahkan para dewa sejati yang jatuh juga mundur dan sangat takut, karena mereka tidak dapat memprediksi seberapa kuat orang tua ini. Secara khusus, halo yang dipancarkan oleh tombak berkarat di tangannya membuat orang dan roh gemetar dan ingin jatuh ke dalamnya. Hanya satu orang yang gembira, dan bahagia. Dia adalah Lao Gu. Ketika Wu Matman datang tadi, dia agak kaku. Dia takut dan mengecilkan lehernya. Sekarang setelah pendukungnya datang, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Pada awalnya, dia dan Chu Feng memasuki gunung pertama dan melihat nomor 9 dalam keadaan aneh. Pada saat itu, dia mengerti bahwa dia adalah ahli yang tak tertandingi di sekolah saudara angkatnya. Kemudian, melalui Chu Feng, dia mengetahui keanehan dari 9 cara dan 1. Dari 1 hingga 9, diduga bahwa kulit yang ditumpahkan oleh seseorang adalah satu tubuh. Ini sebenarnya adalah guru dari kakak tertuanya Li Fu. Dia juga belajar dari Chu Feng bahwa Jiu Daoyi sangat kuat di sungai jiwa, dan kekuatannya tak terbayangkan dan sangat menentang langit. Oleh karena itu, Lao Gu menjadi tenang dan tidak lagi takut dilukai oleh Wu Matman.
Guru, Lao Gu tidak tahu malu. Dia memiliki suara seperti itu di tempat. Semua orang sedikit bingung. Bagaimana situasinya? Pemuda berbibir merah dan bergigi putih itu memanggil pria garang itu dengan sebutan master. Mereka yang tahu detailnya, Zhou Bo, anggota keluarga Zhou yang terkenal yang suka bertengkar dengan masa lalu, memiliki mata hitam dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di dekatnya, para dewa sejati yang jatuh dan para peneliti tua semuanya terkejut. Sekilas, mereka adalah makhluk yang sangat kuat, dan murid-muridnya juga ada di sini. 9 cara dan sehelai rambut tersebar, dan kulit manusia menggembung. Tidak ada bedanya dengan tubuh yang sebenarnya. Memegang tombak tembaga, itu seperti iblis yang tak tertandingi. Itu pembunuh dan melihat ke ujung jalan reinkarnasi untuk melihat kebenaran. Siapa di bumi yang berani menggerakkan jalan orang itu dan berani membuat ide 9 peti mati? Apakah kamu lelah hidup? Pada saat ini, roh pembunuhnya menyapu Chang Yu, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan awan jamur energi yang menakutkan. Jelas, dia juga melihat masa lalu dan sedikit tertegun, tetapi fokusnya masih pada peti mati merah besar di ujung jalan kuno. Wu Huang secara alami memperhatikan Lao Gu dan menunjukkan warna yang tidak terduga. Matanya memancarkan cahaya keemasan yang menakutkan dan menatapnya. Pada saat ini, Lao Gu mengangkat dada dan kepalanya tinggi-tinggi tanpa rasa takut. Dia juga berinisiatif untuk menyapa dan berkata, "Xiao Wu, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku, Lao Gu, biasa minum dan bersenang-senang di acara penelitian yang diadakan oleh kakak tertuaku. Aku sangat merindukannya." Itu mengejutkan. Bahkan Zhou Bo, yang akrab dengannya, terdiam beberapa saat. Dia ingin sekali mengatakan, "Bagaimana dengan integritasmu? Bagaimana dengan wajahmu?" Namun, dia tidak terkejut, karena ini adalah naluri lama. Keributan seperti itu tidak akan memiliki integritas sama sekali. Di kejauhan, Long Dayu merasakan hawa dingin dan berbisik bahwa bajingan tua itu benar-benar perubahan besar. Dia menyusut dan mundur belum lama ini. Akibatnya, dia sekarang menjadi seekor sapi lagi. Huang Ya terkejut karena Lao Gu berada tepat di sampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping. Bagaimanapun, dia dipercayakan oleh Li Fu untuk mengalahkan pria di depannya. Huang Ya, lihatlah dirimu. Apakah kamu tahu apa itu 30 tahun timur dan 30 tahun barat? Tuanku akan datang. Kamu dapat menggerakkan jariku lagi. Selain itu, Lao Gu enggan membiarkan lelaki tua bergigi kuning itu membayar harganya, baik mengganti rugi atau menunggu. Untuk dilikuidasi dengan 9 cara dan 1. Jiu Daoyi sekarang tidak punya waktu untuk berbicara dengan Lao Gu. Memegang tombak perang, dia tampaknya telah menemukan sesuatu dan terkunci di ujung jalan kuno. Rongga matanya seperti lubang hitam. Apakah orang yang meninggalkan 9 peti mati surgawi mewakili pemulihan 9 ahli terkuat di tahun-tahun itu? Pikirkan era yang hebat itu, 9 gelombang pikiran yang melonjak, darah yang melonjak, wajah-wajah yang sudah dikenal, orang-orang kuat yang bernyanyi dan mati dengan murah hati, apakah mereka masih bisa muncul kembali? Beberapa orang yang pergi, mereka ditakdirkan untuk kembali. Siapa yang ada di 9 peti mati? Dia tidak bisa tidak memikirkan tokoh-tokoh teratas di dunia, yang sangat kuat, dan bahkan jahat hingga tingkat yang luar biasa. Kembalilah, semua kenalan, orang bijak yang telah meninggal, yang kuat dan para leluhur, semua muncul kembali di dunia ini, bunuh ke tanah pengorbanan dan hancurkan semua musuh di dunia. Pada akhirnya, dia meraung. Dia tahu bahwa ini bukan mimpi. Beberapa orang di tahun-tahun itu, beberapa orang kuat yang tak tertandingi, mungkin benar-benar kembali. Dialah yang ingin menghidupkan mereka kembali. Bunuh ke tanah pengorbanan, hancurkan sumber kejahatan, bunuh ke surga, dan selesaikan semua masalah dalam perang duniai. 9 dan 1 meraung. Dia merasa bahwa ini bukan ilusi. Dunia besar akan muncul kembali di era ini, darah akan jatuh, genderang perang akan berdenting lagi, dan mereka akan menyapu semuanya. Tidak jauh dari sana, Lao Gu terinfeksi dan berteriak, "Dunia ini penuh dengan awan dan awan, generasi kita." Untuk sementara waktu, banyak orang terkejut dan beresonansi. Siapa yang mengatakan bahwa surga akan hancur dan dunia tidak akan ada? Karena orang yang tertinggal, apa yang kamu takutkan? Itu benar, dunia ini ditakdirkan untuk mengubah segalanya. Apa artinya berperang? Matahari terbenam dan bintang-bintang mati. Bertarung saja, seorang peneliti tua berteriak. Kemudian, dengan suara mengi,
langit terkoyak oleh ujung tombak, dan Jiu Dao melompat ke jalan reinkarnasi. Dia akan menggali kebenaran. Dia ingin melihat orang-orang itu. Bahkan jika ada iblis dan monster di jalan ini, apa itu dan apa yang dihitung. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia sangat berharap bahwa 9 yang kuat akan pulih. Dia menghilang secara langsung dan masuk jauh ke dalam reinkarnasi. Orang-orang terkejut dan terdiam untuk waktu yang lama. Pria ini benar-benar tidak sederhana, jadi dia masuk ke reinkarnasi. Hanya ada satu orang yang tidak tenggelam dalam atmosfer ini, dan emosinya melayang. Dia cukup bersalah dan ingin segera melarikan diri. Pria ini tentu saja sudah tua. Dia ingin berkata, "Orang tua Pi, mengapa kamu pergi? Aku masih di sini. Aku monster tua yang tidak bisa membayar nyawaku." Dia benar-benar takut. Apakah dia akan dibunuh oleh orang gila Wu? Benar saja, sesaat kemudian, semua orang kembali. Orang gila Wu menatapnya untuk pertama kalinya. Matanya cerah. Seluruh orang itu dipenuhi dengan teror, yang sangat menakutkan. "Wu tua, saudara Wu, setelah bertahun-tahun menghilang, kau lebih anggun dari sebelumnya. Kau benar-benar dewa yang kaya seperti kaisar surga. Kimu menelan 90.000 mil, tak tertandingi di dunia." Lao Gu bersujud di sana. Dia benar-benar tersenyum. Dia benar-benar tidak nyaman. Dia tidak bisa tersenyum dengan sungguh-sungguh. Dia berbulu. Ini membuat semua orang terdiam. Apakah namanya berubah begitu cepat? Itu disebut Xiao Wu sebelumnya. Ketika naga aneh itu mendengar ini, dia merinding dan malu dengan wajahnya. Mengapa repot-repot mati lagi? Nasib buruk. Orang tua bergigi kuning itu juga melihat orang tua itu dan bertanya-tanya, hal yang luar biasa apa ini? Tampaknya, masih ada beberapa sumber. Apakah kau ingin menembak mereka secara langsung? Melihat orang tua itu, Lao Gu benar-benar akan menangis. Dia harus menggerogoti lagi dan berkata, "Kakak tertuaku adalah Li Heng dan saudara laki-lakiku adalah Chu Feng. Yang pertama adalah untuk Kaisar Wu. Aku mengingatkannya di sini. Yang terakhir adalah untuk orang tua dari dunia bawah, memberitahunya bahwa dia adalah keluarganya sendiri." Bagaimanapun, Chu Feng memiliki hubungan yang dalam dengan iblis wanita Tianzong. Tiba-tiba seseorang membuka mulutnya dan hampir memecah kedamaian. Dia berasal dari keluarga Raja Peri yang jatuh. Terlebih lagi, ini adalah makhluk abadi yang jatuh yang sangat kuat. Dia adalah salah satu yang terkuat di kelompok ini. Dia bahkan telah mulai merosot dan menjadi makhluk tingkat tinggi. Beberapa kata itu benar, situasi di dunia ini berada di luar generasi kita. Dia membuka mulutnya, menatap semua orang dan berkata, "Ini adalah dunia yang hebat. Kita harus memperbaiki diri. Jika kita semua mengandalkan para pendahulu kita, jalan keluar apa dan masa depan apa yang kita miliki, meskipun kita hanya visi yang nyata, bukan saya di masa lalu, beberapa ilusi, tetapi kita juga ingin melakukan bagian kita." Kemudian, setelah berdiskusi singkat dengan beberapa makhluk abadi yang jatuh, dia mengaku kepada publik dan mengajukan ide yang sangat menakjubkan. Siapa yang dapat mengendalikan mereka, yaitu, menerobos jurang gelap dan membunuh tubuh asli mereka yang jatuh, visi mereka dan kerinduan mereka akan sisi yang indah, akan sepenuhnya patuh dan mematuhi perintah mereka. Ini membuat orang-orang menghisap AC. Apakah para abadi sejati ini ingin berlindung sepenuhnya? Tentu saja, evolusionis di bawah sinar matahari harus menunjukkan sisi yang cukup kuat untuk menaklukkan abadi yang jatuh terlebih dahulu. Visi kami hanyalah obsesi yang indah di hati kami. Hidup kami tidak lama, kami hanya memiliki kehidupan fana, tetapi ini sudah cukup. Kami akan mengikuti Anda dan yang lainnya untuk mati bersama selama sisa hidup kami. Para abadi sejati yang jatuh bersumpah bahwa mereka bersedia meninggalkan segalanya dan membiarkan tubuh gelap itu jatuh. Mereka bertarung bersama dengan yang kuat di bawah sinar matahari ketika emosi orang-orang di dua medan perang melonjak. Chu Feng juga meneriakkan kata-kata yang sama seperti Lao Gu di sebuah gunung yang luas di luar puluhan negara bagian, "Dunia ini keluar dari generasi kita. Temukan tempat dan ketika aku kembali dari evolusi yang sempurna, aku akan mengetik kalian semua mati." Pemburu reinkarnasi apa, orang-orang Yuan apa, makhluk pengorbanan apa, semuanya terbunuh. Chu Feng dengan kebencian, dia tidak lagi ingin melarikan diri. Dia ingin membiarkan benih berkecambah dan membuat dirinya kuat dan kuat di dalam toples batu. Ada pohon kecil berwarna ungu kecoklatan, tetapi pohon itu setinggi telapak tangan dan sakit. Daunnya terkulai, dan ada kuncup bunga setengah tertutup di bagian atasnya. Terakhir kali,
Chu Feng terpaksa menghentikan evolusinya karena tidak ada cukup tanah asing dengan tingkat energi yang besar. Dia hampir mengalami kecelakaan. Sekarang dia melanjutkan perjalanannya. Tidak ada yang perlu diragukan. Dia langsung menyiapkan 8 sampel tanah yang langka dan istimewa. Jika tidak cukup, mereka dapat ditambahkan. Ini adalah hasil dari akumulasi sumber daya evolusi yang melimpah. Dia memiliki sejumlah besar tanah Yuan campuran di tangannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan konsumsi. Selama dia dapat berevolusi, semua usahanya sepadan. Efeknya langsung. Pohon kecil layu terakhir sekarang tumbuh dengan hebat dan bangkit dalam sekejap, tidak lagi redup dan layu. Dengan gemuruh, itu disertai dengan guntur dan kabut yang kacau, seolah-olah itu adalah pohon dunia, membuka dunia dan menafsirkan pemandangan awal. Semua daun berubah warna, udara ungu menggulung, kabut yang kacau mengepul, pemandangan di awal dunia ditunjukkan, jalan-jalan saling terkait, pertumbuhan teratur, sinar cahaya pertama mengalir, memberi semua hal vitalitas, suara pertama mekar, dan mencerahkan semua roh. Ini sangat istimewa, yang membuat Chu Feng sedikit bingung. Tidak seperti terakhir kali, pohon-pohon kecil muncul dari tanah dan tumbuh 2 kali. Setelah pulih, mereka sangat berbeda. Dia pikir kali ini pohon itu tumbuh, tetapi bunga-bunga mekar lagi. Hasilnya, pemandangannya jauh lebih menakjubkan daripada terakhir kali. Dia mengamati dengan saksama bahwa meskipun pemandangan terobosan itu kabur dan tidak benar-benar terjadi, itu tetap memberinya sentuhan dan wawasan yang luar biasa. Ledakan, dharma yang tak terbayangkan itu dan cara dia tidak bisa bergerak maju sekarang ditangkap olehnya dan disadari banyak hal. Kabut putih masuk dan keluar dari mulut dan hidungnya. Itu adalah esensi alam. Setelah dia mengoperasikan metode pernapasan yang dicuri, dia bertukar napas dengan dunia pohon kecil yang inovatif ini. Untuk sementara waktu, Chu Feng tampak kabur, diselimuti kabut ungu dari pohon dan kekacauan. Ia tampaknya telah kembali ke era kelahiran segala sesuatu, melihat sinar cahaya pertama, mendengarkan sinar suara pertama, dan ditato di tubuhnya oleh sinar Tao pertama di era pembukaan untuk membangun pola khusus. Chu Feng membuat terobosan dan benar-benar bergerak maju di bidang Hengzun. Di ranah Tianzun, karakter besar sudah tinggi, dan setelah memasuki bidang Hengzi, Anda dapat melihat ke bawah ke langit, menonjol, dan bahkan melihat ke bawah pada para pahlawan zaman kuno dan modern. Tidak banyak makhluk yang setingkat dengan Hengzi. Setidaknya Chu Feng belum pernah melihat Hengzun yang hidup di generasi makhluk ini di dunia yang jian. Ah! Chu Feng meraung dengan suara yang tumpul, seperti binatang yang terluka yang ditusuk oleh tombak yang tak terhitung jumlahnya dan dipaku di dalam sangkar. Dia benar-benar berlumuran darah. Seluruh tubuhnya penuh dengan lubang darah. Rasa sakitnya tak tertahankan. Ini bukan ilusi, tetapi hal yang nyata. Dia memiliki luka dari kepala hingga kaki. Dapat dilihat bahwa di kehampaan, senjata yang tak terhitung jumlahnya, dari pedang ketertiban hingga tombak busuk, semuanya diarahkan padanya, menusuk dan membelahnya. Mata Chu Feng berdarah, dan garis darah dan air mata menggantung di seluruh pipinya. Dia sangat kesakitan dan bingung. Dia akan segera menerobos dan akan segera menjadi Heng Tianzun. Bagaimana dia bisa diblokir? Selain itu, perampokan kematian semacam ini begitu tiba-tiba sehingga tidak memberi orang waktu untuk merespons. Bahkan mata emasnya tertusuk, dan rasa sakitnya tak tertahankan bagi orang biasa. Namun, dia bersenandung pelan, dan rune mengalir melalui pupil matanya, memaksa keluar 2 tombak. Halangi evolusiku, hancurkan jalanku. Chu Feng meraung. Meskipun matanya tertembus dan mengalami kerusakan berat, dia masih bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat ini, kegelapan tak terbatas tampaknya mewarnai seluruh dunia menjadi hitam. Ketika waktu gelap tiba, segala sesuatu di surga dan bumi akan tenggelam. Di permukaan tubuhnya, senjata-senjata itu tidak ilusi, tetapi begitu nyata. Apakah itu esensi yang tidak menyenangkan, atau sumber dari suatu energi tertinggi? Dunia menjadi sunyi, hanya Chu Feng sendiri yang memancarkan cahaya redup. Seluruh hutan pegunungan dan seluruh pegunungan Changmang tertutup kabut. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan dunia kehilangan warnanya. Terlebih lagi, Chu Fengling mendengar lonceng pemakaman berbunyi untuknya. Tubuhnya mulai membusuk dan memburuk secara menyeluruh. Dari luka-luka di tubuhnya, menyebar ke seluruh bagian dan tulang serta terkikis ke kedalaman jiwanya. Tidak pernah ada saat ketika dia akan berada dalam situasi yang begitu berbahaya dan putus asa.
Sebagian besar pembusukan yang sesungguhnya dan pembusukan menyeluruh dimulai di tingkat Daewoo. Namun, keterasingannya yang prematur telah muncul sejak terakhir kali, dan hari ini lebih serius beberapa kali, yang merupakan perubahan yang sangat mengerikan. Kapan? Ketika bel berbunyi, itu bukan ilusi, tetapi bel hitam besar muncul di akhir waktu dan bergetar melawan angin Chu. Untuk sesaat, dia ditutupi dengan rune hitam, napas busuk di mana-mana, dan garis-garis padat dan aneh ada di seluruh luka di tubuhnya. Ada apa? Ketika dia berevolusi dan akan mengalami degenerasi, dia dihalangi oleh kekuatan yang tidak terduga, seperti penindasan yang tidak menyenangkan dan alami yang berakar pada sumber jalan. Ya, Chu Feng percaya bahwa ada masalah besar di seluruh jalur evolusi. Akar penyebabnya tampaknya terkait dengan sumber jalan. Seluruh jalan telah terkikis. Saya ingin pulih dan melompat ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Wajahnya berlumuran darah dan air, yang mengalir keluar dari matanya. Namun, luka-luka di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Garis-garis hitam terjalin menjadi senjata dan memenuhi seluruh tubuhnya. Pembusukan semakin parah dan seluruh hidupnya akan mati. Saya abadi. Bagaimana saya bisa jatuh di jalan evolusi? Chu Feng meraung, dan seluruh tubuhnya mekar. Dia ingin mengeluarkan pembuluh darah yang misterius dan mengerikan itu, menjalankan metode pernapasan, dan membaptis darah dan jiwanya sendiri secara menyeluruh. Pada saat yang sama, dia tumbuh dan mengukir karakter emas dari kepala hingga kaki, yang berasal dari prasasti kuno khusus di pot batu. Pohon kecil berwarna ungu kecoklatan itu bergoyang, dan pohon itu telah tumbuh setinggi 6 kaki. Daun-daunnya berubah seperti gulungan kitab suci, dan benar-benar terdengar suara nyanyian yang menenangkan. Di puncak pohon, bunga putih itu mekar lagi dan menyebarkan kabut putih seperti serbuk sari, menenggelamkan angin Chu. Aku ingin berubah, aku ingin menjadi kuat. Dengan suara keras, Chu Feng melonjak dan melepaskan kekuatan abadinya. Kata-kata emas dari kepala hingga kaki, seperti cahaya abadi, membungkusnya, melelehkannya ke dalam darahnya, mengalir ke seluruh tubuhnya dan memurnikannya. Namun, harus dikatakan bahwa kali ini krisisnya sangat mengerikan. Dia dipenuhi luka dan masih memiliki bau busuk, yang tidak dapat dihapus sepenuhnya. Klik, tubuh Chu Feng tampaknya memiliki rantai besi yang putus, dan energi dalam daging dan darahnya seperti letusan gunung berapi. Ketika dia membusuk, kekuatannya melonjak dengan mengerikan. Hang Zun, pada saat ini, Chu Feng telah menjadi generasi yang konstan di bidang surga. Sudah jarang dijanjian sejak zaman dahulu, meskipun hanya ada sedikit orang dalam buku sejarah surga. Setidaknya dalam sejarah resmi, jumlah makhluk yang dijelaskan datang. Mata Chu Feng bersinar, dan rongga mata yang berdarah sembuh. Seluruh tubuhnya seperti air terjun, mengalir dari kekosongan di kepalanya, menutupi setiap inci daging dan darah. Saat ini, dia adalah posisi buah Heng Zun tunggal. Kali ini, buah Tao belum maju pada saat yang sama, tetapi dia tidak terburu-buru. Hari ini, dia ditakdirkan untuk menyublimkan semua buah Tao ganda. Namun ada yang salah, luka-luka di tubuhnya masih membusuk, dan pembusukannya belum terhapus. Bahkan jika ia merosot dan menjadi orang yang sangat dihormati, ia masih berevolusi. Dan, pada saat ini, ketika gemuruh, di akhir zaman, jauh di dalam asal mula jalan, lonceng kematian hitam berbunyi lagi. Bagian tubuhnya yang berkilauan dan tembus cahaya mulai retak, dan ia akan membusuk secara menyeluruh. Apakah ini pukulan fatal dari akar jalan? Chu Feng bergidik. Ia selalu merasa bahwa bidang tabu apa yang disentuhnya hari ini sangat tidak biasa. Ia semakin merasa bahwa masalah jalan ini sangat serius. Ada situasi di sumber itu, yang tidak diketahui oleh generasi mendatang. Mungkin inilah alasan mengapa jalan di depan rusak dan tidak seorang pun dapat menyeberang dan mencapai hasil tertinggi. Pasti ada bahaya yang tak terbatas dan teror yang ekstrim. Chu Feng mengulurkan tangannya. Itu gelap dan benar-benar kering. Awalnya, dia berada di ascendan dan sedang berubah, tetapi sekarang dia hitam, membusuk, dan daging serta darahnya bernanah. Itu terkait dengan pengalaman khusus tadi. Selain itu, akumulasiku tidak cukup dalam. Sekarang aku mulai menggigit balik. Chu Feng berbisik pelan. Dia tidak panik dan menatap dirinya sendiri dengan sikap acuh tak acuh. Untuk fenomena ini, dia telah lama siap secara psikologis. Lagi pula, di aula leluhur keluarga Zhou Xi, dia pernah menguji untuk melihat apakah itu dapat berevolusi dengan cepat lagi. Akibatnya,
Pemandangan yang dia bayangkan saat itu sangat menakutkan. Monster tua dari keluarga Zhou dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa lagi mengambil risiko dan perlu mendinginkan dirinya selama ribuan hingga 10.000 tahun. Selain itu, kemalangan hari ini terlalu tidak biasa, yang mengarah pada bencana besarnya sekarang. Dia tidak punya pilihan, bagaimana dia bisa membatasi dirinya selama 10.000 tahun. Pada tahap ini, semua dunia akan mati. Dia memanfaatkan hari, bahkan jika dia mengambil risiko, dia akan merosot. Pada saat ini, tanah dengan tingkat energi yang besar sudah cukup untuk mendukung pertumbuhan pohon ungu coklat ini. Seluruh pohon mengeluarkan gas ungu dan penuh dengan sajak tao. Suasana yang luar biasa memenuhi udara, semua kelopak bunga bermekaran, dan secara bertahap mengeluarkan semua serbuk sari, membuat buah cufeng lainnya mencapai titik kritis. Sungguh disayangkan bahwa khasiat serbuk sari tidak dapat sepenuhnya memperlambat kelelahan cufeng, yang telah secara serius mempengaruhi evolusi cufeng. Awalnya, serbuk sari sudah cukup untuk menyublimkan hidupnya dan mencapai posisi buah SHUANGHENG, tetapi kemalangan itu terlalu istimewa dan tiba-tiba menyerang, dan dia terhalang. Orang-orang pada akhirnya bergantung pada diri mereka sendiri. Cufeng berbisik bahwa dalam situasi yang paling berbahaya dan mengancam jiwa ini, dia mencoba menenangkan dirinya sendiri tanpa kehilangan rasa kesopanannya. Ketika dia mengangkat tangannya, daging dan darahnya hancur berkeping-keping, yang terkikis oleh napas busuk, dan tulang-tulangnya longgar dan ternoda. Dia bermeditasi, memahami Tao, dan menafsirkan semua hukum evolusi yang telah dia temui dalam hidupnya, sehingga dia secara bertahap menjadi kosong dan jernih, bahkan jika dia membusuk di saat berikutnya. Cufeng memutuskan bahwa mencuri dan memimpin metode pernapasan adalah fondasinya. Tinggalkan semuanya dan telusuri kembali ke asal. Karena itu adalah jalan serbuk sari, metode pernapasan yang sesuai adalah akarnya. Dia menyimpulkan dan melaksanakan pernapasannya sendiri, pernapasan, dan resonansi cahaya jiwa. Sebenarnya, saat ini, bahkan cahaya jiwanya pun sedang terkikis, seperti daging, seolah-olah perlahan membusuk. Tanpa kegembiraan atau kekhawatiran, dia duduk di bawah pohon lagi, menghirup esensi yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah dia telah datang ke awal dunia, semuanya kembali ke awal dan kembali ke asal. Di sini dia dapat melihat jalur evolusi. Cufeng benar-benar memahami dan menyatu dengan sumber Tao yang misterius. Partikel-partikel di langit terbit seperti lilin yang tak terhitung jumlahnya di kegelapan dan bunga dandelion yang tak terhitung jumlahnya di matahari terbenam. Ada benih, jalur serbuk sari di mana-mana. Itulah roh, materi yang paling mendasar. Yang lain percaya bahwa ini adalah partikel yang dibentuk oleh roh orang bijak masa lalu. Bagaimanapun, ini adalah dauji dari jalan serbuk sari, yang termasuk dalam hal yang paling penting. Ia pernah melesat ke surga dan jatuh kembali ke kampung halamannya. Sekarang, Cufeng duduk di bawah pohon ungu kecoklatan. Dia sedang menelusuri. Dia ingin mencari tahu apa yang salah dengan jalan itu. Karena dia dapat memasuki pemandangan khusus ini, mungkin medan yang aneh, dia akan terus maju kali ini dan melihat beberapa esensi dari jalan ini. Terakhir kali, dia pernah berhubungan dengannya, dan dia juga telah menggerakkan pencerahan kuno untuk melihat jalan ini. Hal ini selanjutnya mengarah pada pencapaian posisi buah daun Yuan ketika Lao Gu menerobos Daneng. Di seluruh langit ada roh lilin yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip untuk menerangi kegelapan. Sebuah jalan yang samar muncul. Cufeng berdiri di atas dan berjalan maju. Waktu tampaknya terhenti dan tidak dapat merasakannya berlalu. Cufeng berjalan di jalan sendirian. Ada gua-gua dalam yang tak berujung di kedua sisi. Jika dia jatuh, wujud dan rohnya akan menghilang. Jalan seperti itu membentang melalui gua-gua dalam dan penuh dengan kesulitan dan bahaya. Ketika dia mendongak, dia melihat pemandangan di ujung lagi. Ada pemutus sirkuit dan graben alami hitam, menghalangi segalanya. Suatu hari, aku akan menjadi orang terkuat di jalan serbuk sari. Hatinya memiliki sumpah, berangsur-angsur kosong, membiarkan daging dan darah mengering, cahaya jiwa redup, dan dia selalu menjaga kedamaian. Roh-roh yang tak terhitung jumlahnya, terbang di seluruh langit, secara bertahap berkumpul dan menyebar di bawah kakinya untuk membangun pola-pola Tao yang cemerlang untuk mempercepat kemajuannya. Selain itu, roh-roh di area yang luas semakin cantik, menderu, bergegas menuju tubuhnya seperti cahaya dan hujan untuk menyehatkan tubuhnya. Pembusukan dihentikan sementara, tetapi tidak diberantas.
Saya tidak tahu berapa lama saya tidak dapat merasakan berlalunya waktu, seperti itu hanya sesaat. Tetapi untuk mengalaminya dengan hati-hati, tampaknya ribuan tahun telah berlalu, laut telah berubah, dan dunia telah hidup selama ratusan generasi. Chu Feng telah mengalami banyak hal di jalan, berjalan dan berhenti, benar-benar menyadari, dan banyak berpikir. Metode pernapasannya telah sedikit disesuaikan beberapa kali. Klik, ada suara patah di tubuhnya. Sebuah penjara, rantai avenue putus, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan mencapai posisi SHUANGHENG Zhongguo. Kekuatan dahsyat melonjak, dan Chu Feng benar-benar merasa bahwa dia telah ditingkatkan oleh kekuatannya sendiri. Namun, dia tidak menunjukkan kegembiraannya, karena masih ada urat hitam di tubuhnya, lubang darah yang ditusuk sebelumnya masih ada, dan luka-luka itu masih ada dan tidak pernah membaik. Selain itu, setelah melangkah di jalan yang samar, dia mendengar lonceng pemakaman lagi. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghapusmu. Aku akan mengambil jalan terkuat. Bisik Chu Feng, tidak percaya bahwa kemalangan tidak dapat dipotong dan diberantas. Pada saat yang sama, dia samar-samar merasakan masalah besar di sumber jalan. Apa yang ada di sana, hal-hal buruk dan abnormal apa yang menyebabkan semua ini. Chu Feng berjalan di jalan yang samar-samar dan melihatnya. Sinar cahaya menakutkan dari matanya sepenuhnya menjadi rune khusus dan menembus kabut. Di ujung graben alami, ada pemandangan yang mengerikan. Apakah itu berusia 100 juta tahun? Itu tentang Tuhan, benarkah itu? Apa itu? Jalan Serbuk Sari yang paling kuat. Jalan ini rusak, dan ada masalah besar di sumbernya. Esensinya muncul di sana dan mencerminkan pemandangan. Aslinya, apa yang kulihat? Apakah itu benar? Jiwa Chu Feng berdenyut, dan tubuh serta hatinya bergetar. Di seberang sungai, ada makhluk. Dia benar-benar melihatnya, bukan ilusi. Namun, sekarang matanya sakit dan tidak tahan dengan korosi. Dia tidak bisa terus menatap. Matanya terkoyak oleh zat yang tidak dapat dijelaskan. Di ujung jalan, tidak ada keabadian, dan ada orang kuat yang layu. Chu Feng tampaknya berbicara dalam mimpi. Dia mencoba mengingat apa yang baru saja dilihatnya. Itu adalah gambaran yang sangat samar dan kabur, tetapi itu benar-benar sangat penting. Dia tahu bahwa itu tentang masa depan Jalan Serbuk Sari dan tidak bisa dilupakan. Namun, bahkan jika dia memiliki posisi buah SHUANGHENG, ingatannya menghilang dan akan meledak. Sulit membayangkan bidang seperti apa yang terlibat ini. Mengapa? Ada kekosongan dalam pikirannya. Dia sangat bingung. Dia akan menjadi sasaran bahkan dalam sekejap. Apakah dia dikutuk? Dia tampaknya kehilangan dirinya sendiri, tidak hanya ingatannya, tetapi juga keberadaannya sendiri tidak dapat dijamin. Bahkan dirinya sendiri akan lenyap bersama ingatan itu. Tidak, Chu Feng mengepalkan tinjunya dan meraung. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa-apaan itu? Jalan Serbuk Sari telah berubah, dan masalahnya ada di ujung. Dia melihat sebagian kebenaran, tetapi dia terkikis dan tidak dapat mengingat semuanya di sana. Dapat dilihat bahwa tubuh Chu Feng kosong dan ringan. Seperti yang dia lihat, itu sangat tidak nyata dan kabur. Itu perlu disebarkan pada waktunya. Dagingnya kabur dan tidak akan ada lagi. Peristiwa yang mengerikan apa? Sepertinya dia tidak pernah muncul. Sepertinya dia tidak pernah ada di dunia ini. Semua ini terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Bahkan peri sejati dan makhluk tingkat Daewo yang paling kuat yang telah mencapai akhir pembusukan datang ke sini. Ketika mereka melihat situasi ini, mereka akan senang, takut, dan berpaling. Jika tidak, bahkan makhluk tingkat itu sulit untuk disingkirkan, dan akan kembali ke ketidakjelasan, kekosongan, dan keheningan, hancur berantakan di dunia ini. Pada saat hidup dan mati, di saat-saat terakhir bertahan hidup yang sulit, Chu Feng memikirkan seseorang, satu dalam 9 cara dan satu mulut. Tidak seorang pun menyebutkan nama orang itu. Dia secara bertahap kabur dalam ingatan semua orang dan menghilang dari tahun ke tahun, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Saat ini, di ujung jalan, ada juga makhluk, yang mengarah pada pemusnahan ingatan Chu Feng, kekosongan di otaknya, bahkan tubuhnya kabur, dan seluruh orang akan menghilang. Apakah ini makhluk dari jenis yang sama? Chu Feng melihat makhluk-makhluk tingkat ini, dan karena dia menghadapinya secara pribadi, masalahnya lebih serius. Dia sekarat. Kematian seperti ini sangat menyedihkan. Ia selalu sunyi. Bahkan jejak masa lalu pun telah terhapus. Bahkan mereka yang mengenal dan mengenalnya pun akan melupakannya.
Ini terlalu menyedihkan, sangat sunyi. Ia seakan tidak pernah datang ke dunia ini, menghilang dan terhapus dari ingatan semua orang. Bahkan jika Anda meninggal, tidak ada yang tahu. Sulit membayangkan keberadaan seperti apa yang ia hadapi hari ini. Pada saat ini, sosok Chu Feng dalam benak banyak orang di seluruh dunia benar-benar kosong dan menghilang, dan akan segera menghilang. Ini adalah perubahan yang sangat menakutkan, tentang sebuah ingatan, tentang seseorang, tiba-tiba ingin menghilang begitu saja, dan kemudian menjadi hampa. Jika Anda mengetahui kebenarannya, melompat keluar dari lingkaran aneh ini untuk memeriksa dan mengamati perubahan ini, siapa yang tidak takut? Bahkan orang abadi yang jatuh akan senang karenanya. Jelas, beberapa orang merasakan perubahan yang mengerikan ini. Misalnya, orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Chu Feng menyadari sesuatu yang salah pada awalnya. Bangsa Yaxian, Ying Xiaoxiao dengan rambut perak panjang yang menjuntai sampai pinggang, sedikit bingung dengan wajah pucatnya dan bergumam, "Aneh, ada apa denganku? Hatiku kosong, rasanya seperti terputus dari sesuatu yang sangat penting. Sangat tidak nyaman, aku ingin menangkapnya, tetapi aku tidak bisa menangkapnya. Sepertinya aku kehilangan sesuatu." Raungan, harimau timur meraung dan menutupi kepalanya. Sudut matanya hampir pecah. Dia tersentak dan berteriak, "Apa yang terjadi? Ingatanku rusak." Untuk sementara waktu, pengalaman yang sangat penting runtuh dan tidak dapat dihubungkan. Di dua medan perang, Zhou Si pucat. Dia memiliki firasat tentang sesuatu dan merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya. "Chu Feng, apakah itu kamu? Ada apa denganmu? Aku merasa kamu akan menghilang dan memudar dari ingatanku." Mengapa? Karena dia memikirkan Chu Feng. Dia baru saja pergi belum lama ini, jadi dia masih memiliki beberapa kesan, tetapi itu juga akan terhapus. Dia takut dan khawatir. "Ada apa denganmu? Kenapa kau menghilang dari duniaku? Apa kau mengalami kecelakaan?" Zhou Si menangis. Dia berasal dari keluarga ke-6 di Yangjian. Dia tahu lebih banyak daripada orang biasa. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang orang itu. Tapi sekarang, Chu Feng akan menghilang dari ingatannya. Dia pasti telah mengalami sesuatu yang tak terbayangkan. Tidak, dia gelisah dan takut, tetapi dalam sekejap, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kesan apapun, bahkan nama yang baru saja dia teriakkan begitu aneh. "Aku kehilangan sesuatu yang sangat penting. Sangat menyakitkan sampai aku tidak dapat mengingatnya." Zhou Si menangis. Dia menyalahkan dirinya sendiri, khawatir dan takut akan hal itu. "Itu laki-laki, aku tidak bisa mengingatnya." "Kau, cepat kembali," teriaknya. Banyak orang yang hadir, yang lebih kuat darinya, juga menunjukkan keterkejutan karena mereka juga terpengaruh dan terpengaruh. Semakin kuat makhluk itu, semakin lama mereka dapat bertahan. Meskipun ada sedikit perbedaan, mereka masih memiliki beberapa kesan. Misalnya, Lao Gu dan musuh lamanya, Zhou Bo, pemain terkenal di level Dahuan Yuan, semuanya gemetar. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa hati mereka kosong. "Chu Feng, mengapa kamu samar-samar dan ingin menghilang dari pikiranku?" Orang tua itu berbulu dan pucat. Wajah Zhou Bo tiba-tiba berubah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah dia cukup tua untuk menjadi bingung? Mengapa orang seperti itu harus menghilang dari hatinya? "Chu Feng, perlahan-lahan memudar dari ingatanku dan menghilang." Qin Loyin di masa lalu, Qin Yin hari ini, berdiri di puncak gunung. Dia bingung dan kecewa. Dia mengulurkan tangannya dan mendayung di udara, kehampaan. Naga aneh itu tampak bingung dan takut. Dia merasa bahwa pengalaman hidupnya telah terputus. Dia tidak tahu apakah dia harus lega atau mendesah. Siapa Chu Feng? Namun, untuk sesaat, Lao Gu juga bingung. Dia tidak ingat identitas dan asal-usul Chu Feng. Bahkan namanya pun aneh. "Apakah kamu berbicara tentang Chu Feng?" Zhou Si sedih. Dia tahu bahwa dia tampaknya telah melupakan seseorang, tetapi dia tidak tahu siapa dia. Sekarang dia mendengar bisikan lama. Dia tampaknya telah mencapai titik jenuh dan mencoba mengingatnya. Namun, dia tidak dapat melakukannya. Kultivasinya terlalu jauh. "Aku tidak ingin melepaskanmu. Aku ingin mengingatmu dan muncul di duniaku." Zhou Si terisak, dan air mata kristal terus mengalir dari pipinya yang seputih salju. Bahkan wanita gila itu,